Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait wasiat, waris, dan hibah. Mulai dari definisi, cara perhitungan, asas-asas, perencanaan, serta jenis-jenis dari wasiat, waris, dan hibah. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, apakah kalian sudah familiar dengan istilah wasiat, waris, dan hibah? Ketiganya merupakan media pembagian harta, namun memiliki aturan, jenis, serta tujuan yang berbeda. Dalam video kali ini, mari kita eksplorasi bagaimana wasiat, waris, dan hibah bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan yang berkah serta bermanfaat bagi semua. Mari kita mulai dengan definisi dari wasiat, waris, dan hibah. Wasiat merupakan pembagian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris kecuali untuk keadaan yang tidak memungkinkan, asalkan berizin kepada semua ahli waris. Hal ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: tidak diperbolehkan wasiat harta kepada waris tertentu kecuali atas izin ahli waris lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Waris merupakan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang berlaku, baik agama maupun negara. Hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan saat pemberinya masih hidup dan langsung menjadi milik penerima tanpa menunggu kematian. Perhitungan dana pada wasiat, waris, serta hibah sangat penting agar harta dapat dikelola dengan adil dan lebih bijak dalam hal pembagian harta. Kali ini, mari kita mempelajari bagaimana pembagian pada wasiat, waris, dan hibah. Perhitungan dana pada wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari total harta jika terdapat ahli waris. Jika melebihi dari sepertiga, maka harus ada persetujuan dari ahli waris yang sah. Pembagian harta dalam waris dilakukan setelah harta dikurangi dari utang. Dengan pembagiannya itu istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat 2/3, serta anak perempuan mendapat 1/3. Dalam hibah, tidak ada aturan tentang perhitungan seperti wasiat dan waris, sehingga jumlah dan cara pembagiannya bergantung kepada si pemberi. Sifatnya sukarela, serta dapat dibuatkan akta jika pemberiannya berbentuk rumah ataupun tanah. Terdapat beberapa asas yang mendasari dalam pembagian wasiat, waris, dan hibah. Asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Asas-asas dalam wasiat diantaranya yaitu 1. Asas kebebasan, 2. Asas keterbukaan, 3. Asas kesetaraan, 4. Asas kepastian hukum, 5. Asas kewajiban. Kemudian asas-asas dalam waris yaitu 1. Asas ijbari, 2. Asas bilateral, 3. Asas individual, 4. Asas keadilan berimbang, 5. Asas keterbukaan, 6. Asas kesetaraan, 7. Asas keterikatan, 8. Asas kesinambungan. Yang terakhir, asas-asas dalam hibah yaitu 1. Asas kebebasan, 2. Asas sukarela, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kepastian hukum, 5. Asas kewajiban, 6. Asas keberlanjutan. Perencanaan wasiat, waris, serta hibah diperlukan agar pembagiannya dapat ditentukan serta disepakati oleh pihak keluarga. Mari kita mulai dengan perencanaan wasiat. Pertama, mulailah dengan melakukan pencatatan pada semua harta yang dimiliki, seperti rumah, tanah, tabungan, dan barang berharga lainnya. Kedua, tentukan ahli waris. Pilihlah orang yang akan diamanahkan harta tersebut setelah pemiliknya meninggal, seperti istri, anak, ataupun pihak keluarga lainnya. Ketiga, buatlah dokumen wasiat yang jelas dan formal, atau bisa menggunakan bantuan notaris agar kepengurusan dokumen sah dan diakui secara hukum. Terakhir, pastikan dokumen wasiat tersimpan di tempat yang aman dan mudah diakses oleh ahli waris. Kemudian, ada perencanaan waris. Pertama, ketahui terlebih dahulu hukum waris yang berlaku, karena setiap negara ataupun daerah memiliki hukum waris yang berbeda, serta pelajari hak-hak ahli waris. Kedua, bicarakan rencana pembagian harta dengan anggota keluarga untuk mencegah konflik di kemudian hari. Ketiga, buat dokumen resmi jika diperlukan yang mencakup rincian pembagian harta. Terakhir, lakukan pembaharuan secara berkala pada dokumen waris. Lalu, perencanaan hibah
diantaranya yaitu: pertama, pilih harta yang akan dihibahkan seperti uang, properti, dan barang berharga. Kedua, tentukan kepada siapa harta tersebut diberikan. Pemberian barang bisa kepada seseorang yang membutuhkan bantuan atau anggota keluarga. Ketiga, jika perlu, buat dokumen hibah yang mencatat pemberian secara resmi agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Terakhir, berikan harta secara langsung kepada penerima yang telah dituju. Wasiat, waris, serta hibah memiliki beberapa jenis dan ditujukan kepada pihak yang berbeda pula di setiap jenisnya. Jenis wasiat adalah sebagai berikut, yaitu 1. Wasiat wajibah, 2. Wasiat sunnah, 3. Wasiat mutlak, 4. Wasiat bersyarat. Kemudian, jenis-jenis waris yaitu 1. Waris berdasarkan hukum Islam, 2. Waris berdasarkan hukum adat, 3. Waris berdasarkan hukum perdata. Terakhir, ada jenis-jenis hibah diantaranya yaitu 1. Hibah murni, 2. Hibah bersyarat, 3. Hibah wasiat, 4. Hibah pengganti. Contoh perhitungan waris adalah sebagai berikut. Pak Rapi meninggalkan harta warisan berupa uang tunai sebesar 120 juta rupiah, yang mana total ini sudah dikurangi dari kepengurusan jenazah dan hutang beliau semasa hidup. Harta ini diwasiatkan untuk dibagikan kepada keluarga, diantaranya yaitu kepada istri dan kedua anaknya. Beliau meninggalkan istri yaitu Asih, seorang anak laki-laki bernama Ridwan, dan seorang anak perempuan bernama Aulia. Istrinya akan membagikan harta warisan ini kepada kedua anaknya dengan perhitungan sebagai berikut. Bagian harta waris untuk istri 1/8 dikalikan 120 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Karena Asih sudah mendapat bagian sebesar 15 juta, maka sisanya sebesar 105 juta akan dibagikan kepada kedua anaknya yaitu Ridwan dan Aulia. Pembagian harta waris untuk anak laki-laki yaitu 2/3 dikalikan 105 juta rupiah sama dengan 70 juta rupiah. Pembagian harta waris untuk anak perempuan yaitu 1/3 dikalikan 105 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah. Alhamdulillah, usai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak beberapa penyampaian mengenai materi wasiat, waris, dan hibah. Semoga penjelasan kali ini dapat memberikan manfaat serta membantu kita untuk lebih bijak dalam mengelola harta. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.